konten kali ini buat kamu yang sekarang bisnisnya lagi bagus-bagusnya secara penjualan atau secara sales, tapi sistemnya mungkin masih banyak yang error. Jadi semoga konten ini bisa menjawab masalah seperti itu dan kalian bisa mengeksekusinya dengan cara yang lebih baik dan lebih simple lah, insya Allah teman-teman. Nah, kebetulan di grup WhatsApp member kelas strategi eksekusi ada member yang mengalami hal yang semisal seperti itu teman-teman. Jadi penjualannya lagi bagus-bagusnya apalagi di Ramadan kemarin, dan sekarang kebetulan alhamdulillah sudah selesai panen di Ramadan kemarin. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk membereskan sistem. Jadi dia juga seperti itu, sistemnya masih banyak yang error. Nah, katanya seperti ini. Nah, error yang terjadi, jadi saya minta dia list apa saja masalah yang terjadi di bisnisnya. Katanya error yang terjadi itu dimulai pas Ramadan. Orderan meningkat drastis, hampir di semua departemen, di semua lini lah ada masalah. Nah, mulai dari produksi yang kewalahan dan kualitas produknya juga yang menurun, mungkin karena susah dikontrol ya. Nah, terus chat yang masuk tidak bisa tertangani, slow respon. Karena adminnya juga kadang harus bantu di bagian yang lain, terutama di packing. Nah, saya menggunakan kurir sendiri sebagai sesekali untuk pengantaran, tapi masih lambat karena harus bawa banyak ke titik atau ke rute pengantaran, dan kadang-kadang packingan sudah rusak ketika sampai di alamat customer, dan beberapa permasalahan teknis yang lainnya. Oke, nah terus yang kedua, sudah konsultasi sama ChatGPT, nonton di konten-konten YouTube, tapi memang masalahnya SOP yang belum jelas, katanya seperti itu. Nah, saat ini memang belum ada SOP, hanya sekedar instruksi secara lisan. Oke. Nah, pernah saya rekrut supervisor untuk membantu mengontrol operasional, tapi zonk. Nah, apakah mungkin instruksi saya yang kurang jelas atau saya yang salah rekrut? Nah, dia juga belum tahu. Nah, sampai saat ini saya masih membantu hal teknis di semua lini, di mana butuh bantuan di situ saya hadir. Dan saat saya menulis ini pun katanya itu masih sambil berbelanja kebutuhan untuk jualan di pasar. Nah, jadi masih ownernya turun ke pasar. Nah, dampaknya saya tidak fokus ke hal-hal yang strategis. Suplai bahan baku itu terutama nangka di bisnisnya, buah berarti mulai tidak stabil karena biasanya saya yang ke daerah langsung untuk mengambil bahan baku itu di momen-momen tertentu. Dan hal yang paling urgent saat ini adalah membuat SOP. Sulit untuk kelar kalau kondisi saya masih seperti ini. Ya pasti Pak, seperti itu. Nah, membantu hal-hal teknis di semua lini. Oke, nah ini adalah masalah klasik. Banyak sekali teman-teman UKM yang mengalami hal yang seperti itu. Nah, alhamdulillah teman yang satu ini cepat sadarnya, cepat awarenya. Nah, solusinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau di kelas strategi eksekusi kita ada framework yang di dalamnya ada beberapa pendekatan dan template yang bisa langsung dipakai di situ, praktik sekali. Nah, cuman masalahnya ketika terjadi hal yang seperti ini, tidak semua step by step di framework itu bisa kita pakai di bisnis kita karena mungkin kondisinya berbeda. Nah, tapi saya jelaskan dulu secara garis besar di kelas ini. Framework yang kita pakai biasanya kita di awal tahun atau di akhir tahun kita bikin goals dulu selama 1 tahun pakai pendekatan balance scorecard. Nah, jadi di balance scorecard ada 4 aspek yang harus kita rapikan targetnya, mulai dari financial, customer, internal process, sama proses pembelajaran, learning and growth di tim kita, termasuk kita juga sebagai ownernya, seperti itu. Nah, paling atas ada financial. Biasanya targetnya adalah revenue-nya mau naik, profit marginnya naik, cash flow-nya mau stabil, biasanya pada umumnya seperti itu. Nah, kesalahan teman-teman di sini biasanya cari brand atau bisnis yang jauh lebih besar dan dijadikan benchmarking, seperti itu. Jadi dia mengikuti target dari perusahaan yang lebih besar. Misalnya revenue mau naik 30%, profit mau naik 20% misalnya dari periode sebelumnya. Nah, ini akan sulit dicapai. Kenapa? Karena di customer kita itu masih banyak errornya, customer banyak yang komplain dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena di internal prosesnya yaitu tadi masih banyak hal-hal yang mungkin dikerjakan secara double job. Akhirnya kerjaannya tidak ada, semuanya sibuk tapi tidak ada yang produktif. Hasilnya ya minim pastinya, seperti itu. Nah, itu berdampak ke
apa yang dirasakan sama customer di bisnis kita, seperti itu. Nah, kenapa internal proses tadi banyak yang error seperti itu? Karena tim kita belum terlatih seperti itu, dan kita mungkin sebagai business owner juga jarang memperhatikan hal-hal yang seperti itu, seperti misalnya training, mentoring, apalagi coaching ke tim kita seperti itu. Nah, jadi kalau dari bawah ini proses pembelajaran tidak beres, jangan harap internal prosesnya bisa jadi lebih baik. Kalau internal prosesnya banyaknya errornya, customer-nya pasti akan kabur seperti itu pelan-pelan. Nah, kalau customer-nya kabur, kecewa ke finansial atau ke keuangan, itu revenue pasti akan berkurang, marginnya akan berkurang, cash flow-nya akan error dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan besar akan gagal, dan itu bisa kelihatan dari awal seperti itu teman-teman. Nah, alhamdulillah teman kita yang satu ini lebih cepat sadarnya seperti itu. Nah, kalau di sini sudah beres di balance scorecard, goalsnya sudah beres selama 1 tahun, kita breakdown ke OKR menjadi goals per 3 bulan. Biasanya seperti itu, supaya kita dan tim tidak terlalu stres melihat goals yang 1 tahun itu. Jadi kita pecah menjadi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan seperti itu teman-teman. Nah, di sini setelah kita beres per 3 bulan, kita breakdown lagi supaya semuanya menjadi lebih detail lagi di action plan. Nah, seperti ini. Nah, di action plan semua jelas apa yang harus dikerjakan, dan terakhir ada KPI. Seperti itu. Pada umumnya seperti itu, teman-teman. Cuman ini biasanya dilakukan di bisnis yang mungkin secara tim sudah mumpuni jumlahnya, sudah ada manajernya, supervisornya, mungkin ownernya sudah tidak terlibat 90% atau 100% mungkin di bisnisnya seperti itu, bisa mengeksekusi hal yang seperti ini. Tapi kalau misalnya bisnisnya masih baru banget dimulai, mungkin teman-teman tidak wajib menggunakan pendekatan balance scorecard ini, mungkin bisa langsung ke OKR seperti itu. Nah, contoh misalnya di status yang dialami sama teman kita yang satu ini di grup member, dia mengalami hal yang seperti itu tadi yang kita sebutkan di awal. Jadi goalsnya sekarang adalah dia mau objektifnya, kalau di OKR kan ada objektif dan key result. Nah, objektif atau tujuan yang dia ingin capai saat ini adalah operasional bisnis berjalan tanpa keterlibatan owner di teknis harian. Kenapa dia mau yang seperti ini? Karena kalau dia masih sibuk di urusan teknis, dia tidak sempat memikirkan hal-hal yang sifatnya strategis dan goals jangka panjang lah, tidak sempat lagi teman-teman. Karena terlalu sibuk urusi, dia bilang tadi masih ke pasar dan lain sebagainya. Nah, supaya ini bisa tercapai, tujuan ini bisa tercapai, maka dia buatlah KR atau key result atau hasil utama yang harus dikejar supaya ini bisa tercapai, tujuan itu bisa tercapai. Nah, KR1 di sini adalah SOP untuk setiap departemen sudah selesai dibuat dalam X minggu, berapa minggu lah. Anggaplah di sini targetnya adalah 30 hari, berarti 1 bulan seperti itu. Nah, yang kedua, tingkat komplain turun sekian persen dalam 3 bulan atau 1 kuartal itu. Berarti di sini targetnya kuartal kedua ini sudah beres. Nah, targetnya adalah 70%. Nah, terus di sini yang ketiga, admin tidak lagi merangkap packing. Ini sudah beres dalam 21 hari berarti ya. Nah, terus supervisor bisa monitoring tim secara mandiri tanpa harus tanya-tanya lagi ke owner seperti itu, biar ownernya bisa fokus. Nah, jadi kalau KR ini, key result ini tercapai teman-teman, otomatis insya Allah objektifnya juga tercapai. Karena KR ini, ya dengan catatan KR ini harus relevan sama objektif ini. Oke? Nah, supaya KR ini bisa tercapai, nah dibuatlah inisiatif seperti ini. Nah, yang pertama, mapping semua lini bisnis, semua departemen. Nah, identifikasi tugas, bottleneck, dan siapa kerjain apa sekarang. Nah, cari tahu dulu seperti itu. Nah, kalau ini terkait sama QR1, QR2, QR3, QR1, QR2, QR3. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengerjakan ini? Si owner. Deadline-nya 1 minggu. Terus yang kedua ada pisahkan tugas admin dari packing. Nah, buat job desk keduanya menjadi lebih jelas. Ini terkait sama QR3 seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab sama inisiatif ini? Owner. Karena mungkin ya bisnisnya baru banget dimulai juga, belum besar-besar banget timnya ya, seperti itu. Deadline-nya 1 minggu. Nah, yang ketiga, tentukan ulang job desk dan authority supervisor, sampai mana wewenangnya, sampai mana dia bisa ambil keputusan sendiri. Ini berkaitan sama QR4. Yang kerjakan adalah si owner. 1 pekan deadline-nya. Nah, dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Jadi di sini anggaplah ya inisiatifnya ada sekitar 12 di sini. Nah, jadi kalau inisiatif ini selesai dikerjakan dan berhasil, maka QR ini insya Allah juga akan tercapai. Contoh ya, misalkan anggaplah di sini berhasil. Nah, di sini
targetnya, realisasinya adalah 30 hari. Anggaplah ini tercapai 30 hari. Nah, jadi achieve atau warnanya akan berubah menjadi hijau. Nah, ini juga tercapai misalnya ya 70. Nah, tercapai semua. Kalau ini tercapai semua, hijau semua, nah insya Allah objektif tadi juga akan tercapai. Nah, jadi kita sebagai owner, sebagai leader, tugasnya sebenarnya kalau timnya sudah jadi ya, kita tinggal memantau scoreboard yang seperti ini. Nah, di bawah sini ada indikator lagi teman-teman. Nah, kita lihat di template OKR ini, di sini ada jumlah QR, ada 4. Ini dia 1 2 3 4. Nah, terus QR yang tercapai juga tercapai 4, berarti 100% pencapaiannya. Dia on track. Nah, aman, harusnya seperti itu. Berarti dalam satu kuartal ini sudah aman lah. Masalah itu harusnya tidak terjadi lagi. Nah, tapi ini kan contoh ya teman-teman. Anggaplah ini baru kita mau eksekusi misalnya ya. Nah, di OKR-nya tadi seperti itu. Nah, sekarang setelah di OKR-nya sudah beres seperti ini, sudah jelas apa tujuannya, QR-nya dan inisiatifnya, deadline-nya, siapa yang bertanggung jawab sebagai PIC-nya dan lain sebagainya. Sekarang kita detailkan semua ini ke template action plan biar semuanya menjadi lebih terang benderang seperti itu. Nah, oke, nah sekarang di template ini seperti yang kalian lihat, ini adalah template action plan yang dipakai sama teman-teman di kelas strategi eksekusi. Semuanya sederhana tapi insya Allah akan jauh lebih efektif. Nah, nama proyeknya adalah pembenahan sistem operasional. Kenapa seperti itu? Ya karena di OKR-nya tadi seperti ini. Ada masalah yang seperti ini mau dibereskan. Makanya dia bikin proyek pembenahan sistem operasional. Target utamanya adalah operasional berjalan tanpa keterlibatan owner di teknis harian seperti itu. Terus di sini ada OMTM. OMTM ini adalah one metric that matters. Satu indikator yang itu penting banget di proyek ini. Nah, di sini ada tingkat komplain turun 70%. Seperti itu. Terus periode eksekusinya atau timeline-nya di kuartal 2 karena ini sudah selesai lebaran, kuartal 1 juga sudah hampir selesai. Nah, sekarang persiapannya dieksekusi di kuartal 2. Oke. Budgetnya untuk mengeksekusi ini selama 1 kuartal ada 3 juta. Mungkin ini dipakai kayak makan-makan sama tim sambil kerjakan ini semua ya seperti itu. Atau mungkin ada tools-tools yang harus dibeli kayak mungkin kertas atau apalah untuk bikin SOP dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah, terus untuk bisa mencapai ini semua teman-teman, di sini ada berapa activity? Ada 14 aktivitas atau tugas di sini ya, ada 14. Bisa kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan ini dikurangi misalnya, nah di sini ya bisa kita lihat, bisa kita pantau sisa 13 misalnya, contoh seperti itu. Nah, terus di sini ada status yang done atau yang selesai itu masih kosong karena memang ini belum dimulai ya teman-teman. Di sini statusnya semua masih belum dimulai. Oke? Belum dimulai. Deadline-nya juga jelas di sini. Oke? Nah, yang mau saya sharing di sini biar kita lebih detail, apa saja yang kita lakukan supaya itu bisa tercapai. Di sini ada 1 2 3 fase. 3 tahapan. Yang pertama adalah kerjakan pondasinya dulu. Ini dikerjakan selama 1 sampai 2 pekan ya. Yang pertama adalah mapping semua lini bisnis dan tugasnya saat ini. Oke, jelas. Outputnya adalah dari activity ini dokumen deskripsi tugas per posisi. Ini sudah selesai berbentuk dokumen, bukan lagi secara lisan ya. Nah, terus apakah ini berdampak sama indikator ini, OMTM ini? Harusnya sih ya seperti ini ya. Jadi kalau tidak seperti ini, kita sebagai leader perhatikan apa yang mereka lakukan. Kalau tidak seperti ini, ya ngapain dikerjakan? Tidak usah bikin activity seperti itu, bisa dikembalikan ke PIC-nya kembali seperti itu. Tapi anggaplah ini berdampak ya teman-teman, berdampak. Terus timeline-nya adalah kuartal 2 ya kan. Berarti di sini misalnya dia mulai di April tanggal 1 dikerjakan selama 1 2 3 hari. Berarti ya 3 hari untuk activity yang ini. Nah, status yang ini belum dimulai. Nah, makanya di sini masih kosong. Yang belum dimulai juga masih ada 14 dari 14 ya. Nah, anggaplah ini sudah dimulai misalkan sudah on progress. Oke? Nah, berarti di sini berkurang lah 1. Jadi dari 14 jadi 13. Oke, nah, siapa? Nah, di sini ini juga penting diperhatikan teman-teman. Setiap activity di bisnis kita atau di proyek kita itu harus jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap apa dan siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya. Ya, biasa kalau di manajemen kita kenal istilah itu dengan RACI, responsible, accountable, consult dan inform. Oke, nah
Contoh misalnya di activity mapping semua lini bisnis itu yang bertanggung jawab responsible, yang mengerjakannya adalah owner, yang bertanggung jawab sama hasilnya owner juga. Nah di sini kosong. Nah terus identifikasi bottleneck di setiap lini. Bottleneck tahu sendiri kan, misalkan ada supervisor atau orang tertentu yang pekerjaan itu atau aktivitas itu tidak bisa dikerjakan kalau tidak ada persetujuan dari dia, itu biasanya bottleneck seperti itu. Nah di sini yang tugas mengidentifikasi ini adalah owner, yang bertanggung jawab sama hasilnya owner juga. Oke, seperti itu. Nah terus kita percepat aja teman-teman. Di sini sudah mulai paham. Kita cari raci yang lengkap ya. Oke nih. Di fase 2 ada buat SOP misalnya ya. Outputnya yang diharapkan dari activity ini apa? Dokumen SOP produksi dengan SOP produksi dengan standar kualitas yang jelas. Oke? Apakah berdampak ke OMTM? Berdampak. Timelinenya jelas tanggal 15 sampai tanggal 18 April. Nah, siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya? Supervisor. Yang bertanggung jawab terhadap hasilnya? Owner. Apakah ini sudah dimulai? Misalnya ya, sudah dimulai. Progress di sini berkurang lagi seperti itu. Contoh. Nah, terus consult, ada tim produksi. Nah, consult di sini yang dimaksud adalah orang atau pihak yang kita mintai info terkait activity ini. Nah, di sini contohnya buat SOP produksi. Nah, makanya yang consult di sini adalah tim produksi. Kalau inform adalah kalau activity ini sudah selesai, siapa yang dikabari? Di sini ada tim produksi juga. Nah, jadi SPV yang mengerjakan, owner yang bertanggung jawab terhadap hasilnya, konsultasi ke tim produksi. Kalau sudah beres, diinfokan ke tim produksi lagi seperti itu. Nah, terus di sini teman-teman, konsekuensi atau keputusan kalau ini sudah selesai, hasilnya seperti apa? Misalnya bagus ya. Nah, lanjutkan. Kalau misalkan masih ada yang kurang di sini atau ada error, di stop seperti itu. Nah, terus anggaplah error ya. Next actionnya apa yang harus dilakukan? Nah, misalkan revisi kembali SOP-nya misalnya seperti itu. Nah, kapan harus dikerjakan? Dilanjut lagi seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah terus di sini selanjutnya ada buat SOP penanganan chat dan order karena tadi errornya ada di order juga ya kan. Nah, terus buat SOP packing. Kenapa ini ada? Karena tadi masalahnya adalah ada barang atau produk yang ketika sampai di alamat customer itu ada apanya? Ada errornya, ada yang reject mungkin atau tidak sesuai pesanan misalnya ya. Makanya di sini buat SOP packing. Nah, terus di sini ada evaluasi sistem pengantaran karena tadi ya ada error di customernya ketika barang sampai di customer. Nah, terus yang terakhir ada buat SOP pengantaran berdasarkan hasil evaluasi. Jadi ada tes dan ukur iterasi kembali seperti itu. Oke, fase 3 sosialisasi semua SOP ke tim, training supervisor cara monitor tim dengan action plan. Ya, maksudnya kan ini kan ada supervisor baru mungkin ya. Jadi dia belum terlalu paham tentang hal yang seperti ini. Sementara tugas utama supervisor adalah supervisi, mengawasi dan memastikan tugas tim berjalan sesuai dengan SOP. Nah, supervisornya sendiri anggaplah karena belum pro ya, jadi mungkin tim yang ada saat ini diangkat menjadi supervisor. Makanya di sini tugasnya atau aktivitinya adalah si owner butuh training si supervisor. Nah, makanya di sini yang bertanggung jawab sama eksekusinya ada owner, hasilnya owner juga seperti itu. Nah, terus setelah itu set KPI per lini atau departemen. PDCM gue jalan, evaluasi bulanan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya masalah ini di grup, bisa saya record ini, kalian bisa perhatikan atau mungkin pakai langsung seperti ini atau kembali revisi sesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Oke, nah terus di sini, ini kan semua jelas di sini. Tim yang terlibat di project ini ada owner, supervisor, admin, kurir, crew outlet, sama tim produksi. Nah, terus di template ini, ya ini tidak usah dipakai ya teman-teman. Karena ini saya pakai kemarin di project yang matriksnya ada total revenue. Template ini di bagian ini saya pakai untuk action plan atau project untuk marketing, makanya ada ini. Tapi kalau teman-teman tidak pakai ya ini nanti tinggal dihilangkan seperti ini teman-teman. Oke. Nah, jadi yang kalian perhatikan di sini. Untuk project ini ada 14 activity atau tugas. Nah, kalau misalkan ini sudah selesai ya, misalnya seperti ini ya teman-teman. Selesai ya. Nah, misalkan ada selesai ada 6. Nah, di sini ada 6 selesai.
Oke. Nah, kalau di sini misalkan ada yang di blok, nah di sini akan bertambah 1 seperti itu. Jadi semua yang dieksekusi sama tim kita jadi lebih detail seperti ini. Nah, terus di sini ada yang mau saya share lagi. Training supervisor cara monitoring tim dengan action plan. Iya, si supervisor kita ajari juga menggunakan template action plan seperti ini. Ini kan PDCA sebenarnya teman-teman, seperti itu. Nah, terus di sini ada set KPI per lini atau per departemen. Nah, ini nanti si supervisornya, karena yang bertanggung jawab mengerjakan ini adalah supervisor. Nah, si owner tugasnya adalah mengajari si supervisor ini untuk membuat KPI. Nah, ini ada template KPI di sini. Biar nanti kita kalau mau kasih bonus tidak pakai perasaan lagi, tapi by data seperti ini teman-teman. Nah, ini kan detailnya di grup juga. Oke, seperti itu. Jadi kalau masalahnya seperti ini, maka kita buat OKR atau tujuan seperti ini, biar operasional bisnis kita berjalan tanpa keterlibatan owner di teknis harian. Nah, ini yang dieksekusi, ini inisiatifnya, detailnya dieksekusi di action plan seperti ini. Untuk kita jadi punya template untuk monitoring, punya tools untuk monitoring apa yang dilakukan sama kita dan tim kita seperti itu. Oke? Jadi kalau misalkan apa yang mereka kerjakan di sini, anggap saja ada di sini misalnya ya teman-teman. Misalnya ini dan semuanya terselesaikan. Nah, berarti di sini skornya ada 100% ya misalnya. Berarti kalau di sini sudah 100%, harusnya target ini itu sudah tercapai. Dan ini baru bisa kita tahu ini tercapai atau tidak kalau kita tadi cek error yang ada di komplain yang ada di customer. Berarti teman-teman konsekuensinya juga harus interview customer loyal yang sudah teman-teman dapatkan selama ini. Nah, untuk tahu apakah tingkat komplain sudah turun 70% atau belum. Jangan sampai turun tapi misalnya masih 50%. Nah, kalau misalkan di sini baru 50% ya misalnya. Nah, ini kan tadi targetnya 70% ya kan. Nah, anggaplah di sini masih 50%. Nah, itu kan berarti belum tercapai. Tapi seandainya di sini sudah tercapai semuanya dan sudah tercapai tingkat komplainnya turun dan yang lain juga sudah tercapai, seharusnya sudah seperti ini. Ini tercapai semua. Hijau di sini juga hijau semua. Sudah beres berarti satu masalah untuk kuartal 2. Dan si owner jadi owner sudah punya kebebasan waktu yang lebih banyak lagi untuk memikirkan hal yang sifatnya strategis dan goals jangka panjang. Karena dia sudah punya leader di level supervisor yang bisa mengawasi operasional di bisnis dan memastikan operasional berjalan sesuai dengan SOP yang sudah dibuat di OKR ini, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, jadi kalian kalau bisnisnya lagi lebih besar daripada ini, mungkin ya harus pakai balance scorecard seperti ini. Kalau tidak, mungkin OKR saja sama action plan saja cukup seperti itu. Nah, kalau kalian mungkin masih sendirian atau cuman untuk mengerjakan satu buah project kayak yang saya lakukan di sini misalnya, saya jualan kelas online produk digital, itu saya tidak pakai balance scorecard sama KPI, saya cuman pakai OKR dan action plan solopreneur seperti itu. Nah, tapi jelas semuanya. Jelas, kita bisa monitoring sudah sampai di mana pencapaian kita, apa yang kurang dan lain sebagainya seperti itu. Ya mungkin di level ini kalau kita masih sendirian atau mungkin timnya masih 1, 2 atau 3 orang, ya cukup pakai OKR sama action plan saja, beres seperti itu. Bahkan mungkin action plan saja cukup seperti itu. Oke, jadi framework atau template-template yang ada di kelas strategi eksekusi itu bisa kita sesuaikan kembali sama level bisnis kita masing-masing, sama apa yang kita mau eksekusi, tergantung goals masing-masing, seperti itu teman-teman. Jadi saya harap semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin mengalami masalah yang sama di bisnis, tantangan yang sama seperti ini di bisnis kalian. Semoga ini bisa bermanfaat, terutama teman-teman yang ada di grup member kelas strategi eksekusi. Semoga masalahnya juga terselesaikan. Jadi semoga contoh ini mungkin siapa tahu ya teman-teman bisa kalian langsung eksekusi di bisnis kalian seperti ini. Oke. Ya, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi insyaallah di konten-konten yang lainnya.